Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang memahami peran, fungsi dan manfaat media pembelajaran dengan anggota Ainur Rohimah dengan NIM A1B121025. Yang kedua, Aisyah Priscilia dengan NIM A1B121038. Dan saya sendiri, Mahaya Putrika dengan NIM A1B121022. Bahasan yang pertama yaitu memahami peran media pembelajaran. Media sangat berperan dalam komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, media dapat berperan sebagai sumber informasi, informasi itu sendiri, dan penerima informasi. Pengajaran dengan menggunakan televisi dapat dikatakan bahwa media televisi merupakan sumber informasi, sedangkan pada penyuluhan, media merupakan informasi dan radio penerima dapat disebut sebagai alat penerima informasi. Dan adapun peran media pembelajaran antara lain yaitu memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau tulisan. Yang selanjutnya yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Karena menurut para ahli, kemampuan daya serap manusia dalam memahami masalah dengan panca indera yaitu yang pertama telinga, pendengarannya sekitar 13%. Yang kedua yaitu mata dengan penglihatan 75%. Yang ketiga hidung dengan penciuman 3%. Yang keempat kulit 6%. Dan yang terakhir yaitu lidah dengan rasa 3%. Selanjutnya yaitu penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep yang menghubungkan nyata dengan yang tidak nyata. Baik, sekian dari saya lanjutkan kepada pembahasan yang kedua. Fungsi media pembelajaran. Mengenai fungsi media itu sendiri, pada mulanya kita hanya mengenal media sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar, yakni yang memberikan pengalaman visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak, menjadi lebih sederhana, konkret, mudah dipahami. Perkembangan teknologi serta pengetahuan, maka media pengajar berfungsi membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru, memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret, menarik perhatian siswa lebih besar, jalannya tidak membosankan, indera murid dapat diaktifkan, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar, dan dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Leavitt dan Lin pada tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama ada fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi efektif, yaitu menjadikan pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, ada fungsi kognitif, yaitu media dapat memperlancar pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ada fungsi kompensatoris, yaitu media memberikan konteks untuk membantu siswa yang lemah dalam membaca, sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Hamalik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Cape and Dayton 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu A. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. B. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. C. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. D. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. E. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. F. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. G. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. H. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan juga jika ada teman-teman yang ingin bertanya dan ada sanggahan, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.